morning, my students. Now we are in English class. Open your English packet book on page 157. Okay. On this chapter, we will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, and to criticize them. Tapi pada materi kali ini we will learn to describe people in order to make them stand out, to show my pride, and to criticize them. Jadi kita akan mempelajari bagaimana mendeskripsikan orang yang bertujuan untuk membuatnya percaya diri dan menunjukkan rasa bangga akan dirinya sendiri, juga terhadap orang lain, dan mengkritisinya. Oke. Now we are observing and asking questions. Sekarang kita akan mengobservasi dan menanyakan pertanyaan. Dengarkan baik-baik dan simak serta tirukan dialog berikut ya. Which one is Sophia? Hello, I have received the family photo. Thank you very much. Which one is Sophia? Sorry, I don't have the photo with me now, but this may help. She's tall and thin. No, that is Rina, my niece. Sophia's hair is curly, usually in plaits. She has a fringe. I see 3 girls here, and they are all tall and thin. Is their hair straight and long in a ponytail? Right. Sophia standing, not sitting. She is wearing a yellow night dress with a picture of a sleeping baby. 2 girls are wearing their hair in plaits. They both have a fringe too. Got it? Wow, that chubby little girl 5 years ago is now a beautiful slime girl. Yes, she is. Berikutnya terdapat beberapa unsur kebahasaan dalam dialog di atas. Setelah kalian tadi mendengar, mengobservasi, dan menanyakan beberapa pertanyaan dalam bentuk dialog. Jadi unsur kebahasaan berikutnya yang muncul pada dialog tersebut adalah the present perfect tense. The present perfect tense ini termasuk materi baru ya bagi kalian. Kemudian the simple present tense, the present continuous tense, dan question word which. The present perfect tense. Apa itu the present perfect tense? The present perfect tense fungsinya adalah untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi. Nah, bisa lihat pada dialog yang kalian dengarkan tadi. Di sini ada, misalnya di sini contohnya, hello, I have received the family photo. Thank you very much. Which one is Sophia? Nah, yang termasuk present perfect tense di sini yaitu yang kalimat yang berbunyi I have received the family photo. Nah, pada kalimat termasuk pada the simple present tense tersebut menyatakan kegiatan sudah terjadi dengan rumusnya, yaitu untuk pola positif menggunakan subjek. Subjeknya di sini yaitu I. Kemudian menggunakan has atau have. Ingat, has itu dipakai jika subjek yang mengikutinya orang ketiga tunggal atau
Di situ subjeknya hanya satu. Kemudian kalau have itu subjeknya jika lebih dari satu. Kecuali I ya, I tetap menggunakan have. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Coba diingat lagi ya, bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi beberapa kolom ya. Kolom 1 itu the present tense atau verb 1, kolom 2 verb 2 atau the past tense, kemudian kolom 3 itu perfect tense atau disebut verb 3, dan yang keempat, kolom keempat di situ adalah verb ing atau disebut juga verb keempat ya, progresif. Jadi di sini have, kemudian receive, ini adalah bentuk ketiga dari kata to receive ya. Bentuk ketiganya menjadi received. And then kemudian the family photo ini termasuk objek. Kemudian pola negatifnya yaitu subjek, diikuti has atau have not, diikuti verb 3 dan objek. Nah, pada kalimat ini kalau kita rubah menjadi kalimat negatif, maka akan menjadi I have not received the family photo. Kemudian untuk kalimat tanya rumusnya yaitu has atau have, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb 3, diikuti objek, dan berakhir dengan tanda tanya. Nah, dari contoh tadi bisa kita jadikan ke kalimat tanya, yaitu have I received the family photo? Maka jawabannya atau responnya di sini yes you have atau no you have not. Oke. Kalau tadi the simple present perfect tense pola verbal, nah berikutnya Ibu beritahukan pola nominalnya ya. Jadi tenses itu selalu ada dua pola atau dua rumus, pola verbal yang diikuti kata kerja dan pola nominal yang diikuti selain kata kerja atau disebut bahasa Inggrisnya non verb. Nah, di sini pola nominal patternnya yaitu subjek, kemudian diikuti has atau have, kemudian diikuti been, kemudian diikuti non verb. Kita ambil contoh pada kalimat ini ya. Kalau tadi I have received termasuk pola verbal, kita ambil contoh menjadi I have been at home. Jadi I have been at home termasuk pola nominal, saya sudah berada di rumah. Jadi has atau have diikuti kata kerja bentuk ketiga, artinya sudah atau telah. Kemudian untuk pola negatifnya yaitu subjek, diikuti has atau has not atau have not ya. Kemudian diikuti been dan diikuti non verb. Nah, dari contoh tadi kita bisa buat I have not been at home, yang artinya saya belum berada di rumah. Kata has atau have jika diikuti not artinya menjadi belum. Oke. Kemudian untuk kalimat tanya rumusnya yaitu has atau have diikuti subjek, kemudian diikuti been dan non verb berakhir dengan tanda tanya atau question mark. Sehingga kalau contoh tadi bisa kita rubah ya. Have I been at home? Sudahkah saya berada di rumah? Maka jawabnya adalah yes you have. Ya, kamu sudah berada di rumah. Atau no you have not.
Belum, kamu belum berada di rumah. Oke, berikutnya unsur kebahasaannya yang muncul yaitu the simple present tense. The simple present tense ini bisa kalian lihat pada dialog yang berbunyi I see 3 girls here. Kemudian they are all tall and thin. Kemudian is the hair straight and long in a ponytail. Kemudian juga ada I don't have the photo with me now. Ya, ini kalimatnya negatif. Kemudian she is tall and thin. Kemudian that is Rina, my niece. Kemudian juga ada Sophia's hair is curly, usually in plaits. Dan she has a friends. Jadi semua tadi adalah termasuk dalam simple present tense. Tidak akan ibu jelaskan karena sudah berulang kali ya untuk simple present tense. Berikutnya unsur kebahasaan the present continuous tense. The present continuous tense ini juga sudah kita bahas, yaitu fungsinya apa? Untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang terjadi. Contoh pada dialog di atas itu yaitu kalimat yang berbunyi two girls are wearing their hair in plaits. Saya ulangi, two girls are wearing their hair in plaits. Kemudian Sophia standing, not sitting. Kemudian she is wearing a yellow night dress. Nah, untuk rumusnya atau polanya juga tetap sama. Dalam semua tenses ada pola verbal dan pola nominal, yaitu pola verbalnya berarti diikuti kata kerja ya, subjek, kemudian to be, kemudian verb ing. Kalau pada kolom tabel tenses kata kerja itu pada kolom yang keempat, atau di situ juga bisa dikatakan kolom verb ing atau termasuk juga progresif. Ya, kalau kalimatnya negatif maka subjek to be is ma, kemudian diganti not, kemudian verb ing dan objek. Untuk tanya yaitu to be is ma, kemudian subjek, kemudian verb ing, kemudian objek. Nah, kalau pola nominal ini ada tersendiri ya. Kalau pola nominal rumusnya subjek, kemudian diikuti to be, tetap diikuti bukan verb ing tapi di sini diikuti being. Ya, kemudian diikuti non verb. Kalian bisa buka buku lagi catatannya ya. Sama untuk perubahan negatif dan tanya. Kalau tanya tinggal apanya dulu? To be-nya dulu yaitu is ma, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb ing, kemudian diikuti bukan verb ing ya, being, kemudian diikuti non verb. Untuk kalimat negatifnya two girls, kemudian atau subjek di sini ya, diikuti is ma, diikuti not, kemudian diikuti being dan non verb. Oke, bisa ya. Misalnya I am being at school. Saya sedang berada di sekolah. Berikutnya penggunaan which. Unsur kebahasaan which ini termasuk kata tanya ya. Which itu yang artinya yang mana. Fungsi which adalah untuk menanyakan pilihan antara dua benda atau lebih yang sejenis. Contoh kata tanya which itu muncul pada judul dialog
di awal tadi ya, dimana judul dari bacaan tadi atau dialog tadi yaitu which one is Sophia, sehingga kata which one is Sophia ini bisa kita pakai contoh ya. Which one is Sophia? Maka responnya atau jawabannya di sini yaitu she is wearing white dress. Dia sedang memakai pakaian berwarna putih. Nah, kata ganti she ini menggantikan Sophia. Tapi kalian bisa juga menuliskan dengan Sophia ya, sehingga jawabannya menjadi Sophia is wearing white dress. Ini juga benar. Kalau kalian sudah mahir, kalian bisa menggantikan kata Sophia dengan kata ganti nama she, sehingga menjadi she is wearing white dress. Oke. Kalian mempelajari unsur kebahasaan dan juga dialog di atas, cobalah kalian pilih-pilih ke dalam kolom berikut sesuai dengan unsur kebahasaannya. Find the sentences, the simple present tense, kemudian the present continuous tense, the present perfect tense, dan which. Bisa ya? Masukkan ke kolomnya sendiri-sendiri dengan mencari jawabannya ada pada dialog sebelumnya. Oke, berikutnya setelah kalian tadi mengisi kolom yang berisi beberapa kalimat terkait dengan unsur kebahasaan dengan mengambil pada dialog di sebelumnya, maka untuk kali ini buatlah deskripsi tentang Sophia. Kalau tadi kan dalam bentuk dialog, nah sekarang buatlah description text tentang Sophia. Misalnya tadi, Sophia is beautiful, dan seterusnya. Kalian lanjutkan sendiri, bisa kan? Oke. Nah, setelah kalian tadi membuat description text about Sophia, berikutnya ada beberapa pertanyaan terkait teks deskripsi yang sudah kalian buat. Pertanyaan pertama yaitu what does Sophia look like? Seperti apakah Sophia? Kemudian yang kedua, does Sophia's hair is short? Apakah rambut Sophia itu pendek? Dan yang ketiga, Sophia is wearing white dress. Do you agree? Nah, di sini kalian disuruh memberikan respon ya. Sophia sedang memakai baju berwarna putih. Apakah kamu setuju? Nah, setujunya apa? Tidak setujunya apa? Berikan alasan kalian. Oke, see you next session.